Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Sambil kita ngopi ya, kita bahas lagi, kita kasihkan Anda siraman rohani sambil kita pun juga ngopi, ngobrolin perkara Islam dan sekaligus ngobrolin perkara iman. Nah, tadi di jalan, di video yang udah saya hapus itu, karena durasinya mungkin terlalu pendek, terlalu ringkas ya, 10 menit. Dan itu pun saya buatnya juga mepet ya, karena pas mendekati waktu sholat. Sekarang mari kita bahas ma'rifatullah, mengenal Allah, di bagian yang kedua. Tetapi kita akan berfokus kepada cara Allah mengenalkan dirinya, atau cara kita mengenal Allah itu dengan cara apa. Kita fokuskan ke yang the second one, cara kita mengenal Allah. Karena barang siapa tidak mengenal Allah, maka tidak sempurna penghambaan seseorang itu kepada Allah. Pada kesempatan yang baik ini ya, cara kita mengenal Allah itu saya beritahukan pada Anda berdasarkan apa yang saya tahu ya, adalah dengan dua cara. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan Allah mengenalkan dirinya kepada orang-orang yang Allah pilih untuk dikenalkan kepada Allah itu. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang dikenalkan oleh Allah itu dirinya seperti apa. Karena dulu saya sempat jadi ateis. Dulu saya sempat menjadi penghujat Allah dengan mengatakan Allah itu nggak ada, dengan mengatakan Allah itu nggak bisa apa-apa, Allah itu tidak sempurna, dengan mengatakan Allah itu seperti yang dikatakan oleh Richard Dawkins ya, Allah itu adalah pendendam, rasis, pemusnah etnis, pembunuh ya, picik ya kan. Pokoknya karakter yang paling tidak menyenangkan lah gitu. Tetapi Maret 2020 sampai sekarang, dalam perjalanan hidup saya, termasuk saya juga pernah menghujat Allah itu gak adil, dan Allah itu tidak sebesar apa yang dibayangkan. Tapi begitu saudara, begitu kita ketika kita ketika Allah mengenalkan dirinya kepada saya, dia seakan-akan menjawab, oh ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti apa yang saya hujat. Ketika kita seringkali mengatakan Allah itu tidak adil, buktinya Allah itu adil. Allah tunjukkan buktinya. Di mana keadilan Allah? Allah itu gak pernah tidur ya. Allah itu akan membersamai orang tergantung orangnya. Orang zalim pasti akan dibersamai dengan orang zalim. Orang soleh wassolehah pasti akan dibersamai dengan orang yang soleh dan orang yang soleha. Ya, kalau
pemimpinnya zalim, maka yang dipimpinnya pun juga akan zalim. Orang tua zalim, anaknya pun juga pasti akan zalim. Ya, orang tuanya tidak baik, anak pun juga pasti akan tidak baik. Karena anak adalah bagaimana orang tuanya. Pemimpin perusahaan, ya, pemimpinnya tidak Islam, yang dipimpin pun tidak Islam. Orang tuanya tidak Islam, anak pun tidak Islam, kafir, fasik, musyrik. Kenapa? Orang tuanya juga kafir, fasik, dan musyrik. Ya kan? Pasti begitu. Kalau orang tuanya tidak baik, anaknya pun juga pasti akan tidak baik. Pemimpin tidak baik, yang dipimpinnya pun juga pasti akan tidak baik. Tapi kalau pemimpinnya Islam, yang dipimpinnya pun Islam. Orang tuanya Islam, anaknya pun juga pasti Islam. Orang tuanya beriman, anaknya pun juga pasti beriman. Pemimpinnya solehah, yang dipimpinnya pun juga pasti soleh dan solehah. Pemimpinnya bertakwa, yang dipimpinnya pun juga pasti akan bertakwa. Orang tuanya bertakwa, anak pun juga pasti akan bertakwa pada Allah. Itu sudah bentuk keadilan Allah yang ditunjukkan pada saya. Itu Allah sudah menunjukkan keadilan kepada tanpa kita tahu. Kalau kebesaran Allah banyak. Banyak kebesaran Allah yang bisa kita lihat dan kita rasakan dengan mata fisik kita. Gitu. Ada banyak kebesaran Allah. Berapa banyak kita dengar kalimat takbir di dalam azan 5 kali sehari dalam salat, 30 kali dari 6 kali kalimat takbir yang kita dengar pada setiap azannya, dikalikan 5 jadi 30 kali. Ketika sholat kita baca 7 kali takbir pada saat takbiratul ihram, takbir mau ruku, takbir mau sujud, takbir duduk di antara dua sujud atau iftirash, ya kan, takbir tasyahud awal, takbir mau berdiri untuk rakaat berikutnya, takbir tasyahud awal, dan takbir tasyahud akhir 7 kali. Dikalikan 5 menjadi 35 kali kalimat takbir itu kita ucapkan dalam sholat. 35 kali, bahkan lebih kalau ditotal dari seluruh rakaatnya itu. Subuh kita baca takbir. Subuh 14 kali kalimat takbir itu diperdengarkan, kita ucapkan. Zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar, isya 28 kali. Maghrib 21 kali, 3 rakaat. Jadi kalau di total lebih dari 35 kali. 14 tambah 21 sama dengan 35. Tambah 28. 35 tambah 28 maka jadinya, sebentar saya nggak jago hitung, 35 tambah 28, 5 tambah 8, 13 tambah 1, 1 tambah 3, 63 kali kalimat takbir itu kita ucapkan dan kita dengar dalam sholat dalam satu hari. 63 kali. Di dalam zikir setiap 5 sholat itu, zikir habis sholat, kita baca takbir 33 kali. Dikalikan 5, 165 kali kalimat takbir itu kita ucapkan dalam 5 kali sholat. 165 kali. Kalau ditambahkan itu semua,
tambah 30 kita mendengar azan, jadi total 195 kali. Ditambah 63 kali, maka jadinya kalau dihitung 195 tambah 63, 5 tambah 38, 9 tambah 6, 15, 1 tambah 1, 2. Jadi total 260. Mau tahu berapa? 268 kali kalimat takbir itu kita dengar kita ucapkan dalam satu hari. Tapi kita masih ragu. Di mana letak kebesaran Allah? Kita masih nggak yakin. Di mana letak kebesaran Allah itu? Padahal hampir 300 kali kita ucapkan dan kita dengarkan kalimat takbir itu dalam satu hari. Hampir 300 kali. Tepatnya 268 kali dalam satu hari. Ya. Tapi kita masih ragu, masih nggak yakin dengan kebesaran Allah itu. Ini kan nggak logis. Tambah lagi, kita ragu dengan Allah. Berapa banyak kita dengarkan kalimat la ilaha illallah dalam satu hari? Di dalam azan ada 5 kali kita dengar kalimat la ilaha illallah. Ditambah lagi ketika zikir panjang biasanya subuh dan maghrib. Biasanya orang melantunkan kalimat la ilaha illallah itu 100 kali. Kalau ditambah maka jadinya 200 kali kalimat la ilaha illallah itu dalam satu hari yang kita dengar. Kalau 33 kali dikalikan 2, maka menjadi 66 kali kalimat la ilaha illallah itu. Kita dengarkan dalam sehari, tapi biasanya sih 100 kali. Maka ditambah dengan 5, maka total menjadi 205 kali kita mendengar kalimat la ilaha illallah itu dalam satu hari. Kalau la ilaha illallahnya di 33 kali, 66 tambah 5 menjadi mau tahu berapa? 71 kali kalimat la ilaha illallah itu kita perdengarkan dan kita ucapkan dalam satu hari. Ya, hitungan segitu masih kita ragu Allah itu Tuhan kita. Kalau kita ditanya, tahu nggak arti dari kalimat la ilaha illallah itu? Tahu. Apa itu? Tiada Tuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita sudah mengenal Allah, bil khusus mengenal kalimat la ilaha illallah itu, artinya akan lain. Artinya adalah tidak ada Tuhan. Tidak ada sesembahan. Arti yang pertama, kalau kita sudah mengenal Allah ya, tidak ada Tuhan yang selayaknya, yang sepatutnya, yang sesungguhnya, selayaknya, sepatutnya, sepantasnya, dan setulusnya disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti yang lain, tidak ada sesembahan yang lebih layak, yang lebih patut, yang lebih pantas untuk disembah dengan tulus selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
arti yang lain, arti yang ketiga. Kalau kita sudah mengenal Allah nih, ya. Tidak ada lagi yang layak, yang berhak, yang patut, yang pantas disembah dengan tulus melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi sesembahan yang layak, patut dan pantas disembah dengan tulus melainkan daripada Allah. Itu arti dari kata la ilaha illallah kalau kita sudah mengenal Allah. Dan kalau kita sudah mengenal kalimat itu. Masalahnya, sudahkah kita mengenal Allah? Kalau Anda tanya saya jawab belum. Kalau kita mengenal Allah, maka arti dari kata Allahu Akbar itu bukan hanya artian secara orang yang tahu. Ketika ditanya, tahu nggak artinya Allahu Akbar itu apa? Tahu. Apa artinya? Allah Maha Besar. Tapi begitu kita mengenal Allah, artinya bukan hanya itu. Arti dari kata Allahu Akbar itu bukan hanya sekedar Allah Maha Besar. Artinya bisa Allah pemilik seluruh kebesaran. Kebesaran itu hanya dimiliki oleh Allah. Allah adalah pemilik tunggal dari kebesaran, dari seluruh kebesaran yang ada. Pemilik segala kebesaran. Pemilik seluruh segala kebesaran. Di antara banyak kebesaran, hanya Allah yang punya. Itu kalau kita mengenal Allah dan mengenal kalimah Allahu Akbar. Jadi setiap kalimat-kalimat thayyibah itu, kalau kita mengenal Allah, kita sudah mengenal Allah, itu pasti artinya bukan hanya yang kita sudah tahu. Contoh, astaghfirullahalazim. Saya memohon ampun kepadamu ya Allah yang Maha Perkasa. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, artinya bukan hanya itu. Astaghfirullahalazim, artinya arti yang bisa diartikan dengan arti yang lain. Permohonan maaf, ya Allah saya memohon maaf atas semua kesalahan, kekeliruan, kehilafan yang hamba buat kepada Engkau, wahai Engkau yang Maha Gagah, yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ampuni saya ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Permintaan maaf. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tapi kalau kita sudah mengenal Allah, artinya bisa lain. Artinya bukan hanya itu. Mau tahu? Allah pemilik seluruh kesucian. Allah pemilik semua kesucian. Segala kesucian, semua kesucian adalah milik Allah. Ya. Allah Sang Maha Suci. Allah tuh segala kebersihan hanya milik Allah. Allah pemilik seluruh kebersihan. Pemilik seluruh kebersihan, kesucian. Dan Allah tidak pernah salah. Alhamdulillah, artinya bukan hanya segala puji bagi Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, artinya bukan hanya itu. Allah pemilik seluruh puja-puji. Allah pemilik semua puja-pujian. Allah
yang Allah sang maha pantas untuk dipuji. Allah sang maha layak untuk dipuji. Allah sang maha pemilik seluruh pujian. Maka pujilah Allah dengan tulus. Allah satu-satunya yang harus kita puji dengan tulus. Artinya bisa lain kalau kita sudah mengenal Allah. Arti dari setiap kalimat-kalimat thayyibah itu, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hanya sekedar tahu, ditanya artinya apa? Tahu apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kalau kita sudah mengenal Allah, artinya bukan hanya itu. Artinya bukan hanya itu. Dalam artian yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allah menyebut dirinya, Allah memperkenalkan dirinya, menyebut namanya dengan perasaan kasih dan perasaan sayang. Allah mengenalkan dirinya sebagai pemilik seluruh rasa kasih dan pemilik seluruh rasa sayang. Ya. Kita mengenal Allah itu sebagai pemilik seluruh rasa kasih dan rasa sayang. Kita menyebut nama Allah sebagai apa? Sebagai role model dari rasa kasih dan rasa sayang kita. Kita menyebut nama Allah sebagai Tuhan pengasih dan Tuhan penyayang, yang mengasihi dan menyayangi seluruh ciptaannya. Itu kalau kita sudah mengenal Allah itu artinya bisa lain, bukan hanya sekedar yang tadi saya bilang, atau bukan hanya pengertian secara umum. Kopi udah habis, tapi pembahasannya belum selesai. Jadi ketika kita sudah mengenal Allah, maka setiap kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu pasti memiliki arti dan makna yang lain. Dan kita akan jadi lebih tahu Allah itu seperti apa, Allah itu siapa, Allah itu apa. Pun begitu juga kalau kita mendalami benar 6.666 ayat Al-Quran, 114 surah, 30 juz dalam Quran. Seluruhnya perkataan-perkataan Allah. Maka kita akan tahu apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari pernyataan-pernyataannya, dari kalam-kalamnya, dari firman-firmannya. Apa maksud Allah berkata demikian, berfirman demikian? Ya. Apa maksud Allah itu? Yang simple aja, waktunya tapi agak terbatas. Saya selalu sampaikan ya, sebelum kita memahami ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran yang lain, pahami dulu apa yang menjadi motherboardnya Al-Quran, intipati daripada Quran, yaitu Al-Quran surah Al-Fatihah. Kalau kita bisa baca suratul Fatihah, kita pasti bisa baca surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Kalau kita fasih baca surah Al-Fatihah, maka kita pasti fasih akan membaca surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita tidak fasih, tidak bisa baca surah Fatihah, boro-boro baca surah yang lain, gak bakal bisa dan gak bakal fasih. Bukan dalam artian kita melafazkan. Bukan. Membaca Al-Quran, iqra'il Quran, qara'il Quran, bukan hanya sekedar melafazkan, bukan hanya sekedar melantunkan, bukan hanya sekedar melagukan atau membunyikan bacaan atau menyuarakan baca Al-Quran itu. Enggak, bukan itu. Kalau kita sudah mengenal apa itu Al-Quran, kalau kita sudah mengenal apa kata dari iqra, bukan hanya sekedar membaca dalam artian yang seperti kita membaca buku, enggak.
Bukan itu. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita sudah mengenal Quran, arti Iqra itu bukan hanya sekedar membaca, pasti dia punya arti yang lain. Ya. Saya selalu bilang, barang siapa yang fasih baca suratul Fatihah, dia pasti akan fasih membaca surah yang lain. Bukan dalam artian menyuarakan, membunyikan, melafazkan, bukan. Tapi kalau orang itu sudah mengenal 7 ayat dalam suratul Fatihah itu, maka dia pasti akan bisa membaca dan memahami dan mengenal ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita hanya tahu artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Kalau kita sudah mengenal Allah, artinya lain. Artinya bukan hanya itu. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka artinya seluruh puja-puji hanya milik Allah, pemilik seluruh alam yang pantas dan layak untuk kita puji secara tulus. Allah sang pemilik alam juga pemilik seluruh pujian. Ya. Itu arti lain dari alhamdulillahirabbil alamin kalau kita mengenal Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita mengenal Allah, artinya bukan hanya sekedar dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan hanya itu. Kalau kita sudah mengenal Allah, artinya apa? Allah mengenalkan dirinya sebagai Tuhan yang punya kasih dan punya sayang pada hambanya. Bahwa kita akhirnya tahu Allah itu sangat mengasihi dan menyayangi kita. Karena Allah pemilik seluruh rasa kasih dan rasa sayang kepada seluruh hamba-hambanya. Malik Yaumiddin. Ya. Kalau kita tahu cuma sekedar tahu, artinya adalah Allah itu yang maha menguasai, yang maha merajai hari pembalasan. Tetapi kalau kita sudah mengenal Allah, artinya bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Artinya, kalau kita sudah mengenal Allah, tandanya apa? Kita bisa mengartikan Malik Yaumiddin itu sebagai hanya Allah lah Allah sebagai penentu nasib kita pada hari pembalasan nanti. Pada saat Yaumuddin, hari penghitungan, hari pertanggungjawaban, hari mahsyar, hari kiamat nanti. Allah yang menentukan nasib kita, mau pulang ke surga atau pulang ke neraka. Nasib kita ditentukan oleh Allah. Penentu kebijakan. Penentu masa depan kita di hari pembalasan itu hanya Allah. Selain Allah itu adalah penguasa dan pemilik dari hari pembalasan itu. Tapi Allah juga penentu nasib kita. Gitu. Penentu nasib. Penentu nasib. Gitu. Penentu nasib. Nasib kita ditentukan oleh Allah. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita hanya tahu artinya tuh pasti kita udah tahu kan. Hanya kepadamu ya Allah tempat kami memohon dan tempat kami bergantung. Tapi kalau kita sudah mengenal Allah, artinya lain. Bukan hanya itu. Artinya adalah satu-satunya sarana bergantung. Sarana kita memohon. Ada hanya Allah. Allah yang sepantasnya, selayaknya menjadi sandaran kita lebih tepatnya. Menjadi sandaran kita. Menjadi pelabuhan terakhir kita. Menjadi tempat kita mencari solusi dari setiap persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan selayaknya tempat berharap hanya kepada Allah. Sepantasnya kita bergantung hanya kepada Allah. Kita sudah mengenal Allah. Ya.
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu artinya. Tapi kalau sudah mengenal Allah, artinya bukan hanya itu. Tapi itu adalah sebuah permohonan. Sebuah afirmasi bahwa hanya Allah yang tahu jalan yang lurus untuk kita tuh kayak gimana sih. Hanya Allah yang bisa menuntun kita ke jalan yang lurus sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah. Sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Gitu loh. Jadi itu adalah tempat kita memohon. Allah selayaknya. Jadi Allah itu meminta dirinya itu menjadi tempat, menjadi apa? Meminta dirinya kepada hambanya untuk dijadikan penuntun pada di jalan yang Allah mau. Kita disuruh, kita dituntut sama Allah, jadiin Allah itu penuntun. Biar kita nih kalau jalan gak bengkok-bengkok. Itu loh. Kalau jalan tuh gak bengkok-bengkok, gak mencang-mencong, gak kesana kesini. Gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalan yang yang bengkok, yang sesak gitu. Ini juga permohonan. Kalau kita kenal dengan Allah, ini juga satu permohonan pada Allah agar jangan sampai kita nyasar jalannya. Makanya itu ditegasin. Ya, Allah itu nuntut pada kita untuk menjadikan Allah itu sebagai penuntun agar kita ini nggak sesat jalannya. Nggak sesat dan nggak nyasar jalan kita menuju Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kan? Dan bukan artinya bukan dan bukan jalan yang dimurkakan oleh Allah. Ini juga ayat ke-6, ayat ke-5 sampai ke-7 surah Al-Fatihah ini kalau di luar mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kan ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau saya menganggap Bismillah itu bukan sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah, tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ayat ke-5 sampai ke-7 surat Al-Fatihah. Ayat ke-6 dan ke-7, maaf. Bukan 5. Ayat ke-6 sampai ayat ke-7 surat Al-Fatihah. Ini tuntutan dari Allah kepada hamba-hambanya kalau kita kenal Allah. Allah tuh nuntut kita untuk dijadikan penuntun. Untuk dijadikan penuntun. Penuntun jalan yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Jalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Biar kita jalan gak sesat. Gak nyasar. Bukan nyasar ke jalan yang tidak Allah mau. Yang mengundang kemurkaan dari Allah. Yang mengundang kemarahan dari Allah. Makanya itu kalau kita mengenal Allah, surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7 itu adalah tuntutan dari Allah kepada hambanya. Jadikan saya ini penuntun kamu. Jadikan saya ini penuntun Anda. Jadikan saya ini pembimbing kalian. Biar kalian tuh kalau jalan kepadaku, kepada saya, itu tidak sesat, tidak nyasar. Ibaratnya Allah tuh mau jadi kayak, kalau sekarang tuh GPS-nya lah. GPS, Allah tuh sudah ngasih GPS ke kita, atau terserah ya, Google Maps atau Waze itu, agar kita gak nyasar jalan menuju Allah itu. Itu tuntutan sebenarnya. Agar kita berusaha nyari GPS, pakai Google Maps, pakai Waze, biar gak nyasar jalan menuju Allah. Tuntutan. Makanya tuntutan sebenarnya, tuntutan dari Allah kepada para hambanya. Agar para hamba-hamba Allah ini berjalan lurus terus kepada Allah. Gak mencang-mencong, gak bengkak-bengkok gitu. Gak nyasar ke jalan yang mengundang kemurkaan dan kemarahan dari
Allah, tapi terus berada di jalan yang mengundang keridhaan, kesenangan, dan kebaikan dari Allah. Itu kalau kita sudah mengenal Allah, sudah ma'rifatullah. 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu artinya kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan. Bukan hanya sekedar apa yang tertulis di dalam terjemahan Al-Quran. Gitu. Makanya saya selalu bilang, ketika orang sudah fasih baca suratul Fatihah, sudah tahu sudah bisa membaca suratul Fatihah, dia pasti akan bisa membaca surah yang lain dalam Al-Quran. Tapi kalau orang itu tidak bisa baca suratul Fatihah, maka dia gak akan bisa baca surah yang lain. Percayalah. Apakah saya bisa baca surah Fatihah? Belum. Masih belajar saya. Semua dari kita pasti belum bisa baca surah Al-Fatihah. Bukan dalam arti melafazkan, menyuarakan atau mengucapkan atau membunyikan. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Ya. Makanya perlu kita nih mengenal Allah. Mengenal Allah itu harus sebuah keharusan. Makanya saya bilang kita perlu belajar sama-sama gimana cara kita mengenal Allah. Dibanyakin itu di masjid-masjid, kajian-kajian, pengajian-pengajian tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah agar timbul di dalam diri kita ini rasa takut kepada Allah. Agar kita lebih bisa lagi merasakan, oh, kebesaran Allah itu terlihat, keadilan Allah itu terlihat, keagungan Allah itu terlihat di depan kita, keperkasaan Allah itu, kegagahan Allah itu terlihat di depan kita, kebaikannya Allah itu, kasih dan sayang Allah, kelembutan Allah itu ada, kemuliaan Allah itu terlihat di depan kita dan bisa kita rasakan. Pertanyaannya, mau atau enggak kita mengenal Allah? Itu aja. Karena ini penting. Kalau kita mengenal Allah, maka hidup kita nggak bakal berantakan. Hidup kita nggak bakal galau, nggak bakal gundah gulana, nggak bakal mudah stres. Ya, nggak bakalan takut akan ya seperti yang fenomena sekarang lah. Gitu loh. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka selesai sudah kita dengan diri kita sendiri. Selesai sudah kita dengan ketakutan terhadap dunia. Kita hanya perlu dunia secukupnya, sama seperti kita makan. Kalau makan berlebihan, nanti malah ngundang penyakit, malah jadi obesitas, malah jadi tidak sehat. Ya kan? Atau nanti muntah kalau kekenyangan. Makan itu diatur sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya. Maka kalau kita mengenal Allah, maka kita pasti akan mengambil dunia sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kesanggupan kita nanggung dunia ini gitu. Yang penting kita jadikan dunia itu sebagai perantara agar tetap di jalan yang Allah mau. Gitu loh. Saya belakangan mulai aktif lagi sholat di masjid itu 5 waktu, bukan semata-mata karena apa yang menjadi hujatan mama saya kepada saya, pola hidup pensiunan. Enggak, semata-mata itu saya mewujudkan rasa syukur saya karena saya mau mengenal Allah, karena saya mau kenalan sama Allah gitu. Maka Allah tunjukkan dengan menggerakkan hati saya. Sholat di masjid berjamaah, dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli sholat gitu kan.
Gak memandang dia tua, dia muda, dia pensiunan, masih kerja, apa dia wirausaha, anak-anak atau gimana. Enggak. Lagi pula kalau kita sudah mengenal Allah ya, kalau kita sholat berjamaah di masjid dan tahu arti sholat, sudah mengenal sholat itu apa sih? Sudah mengenal sholat berjamaah itu apa sih? Sudah mengenal masjid itu apa sih? Bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal ya. Itu apa sih gitu. Sudah mengenal kata soleh, soleha, orang-orang soleh dan soleha itu sudah kenal, pasti nggak bakal keluar hujatan seperti yang tadi saya dengar. Nggak bakal. Pasti orang akan berbondong-bondong sholat di masjid. Dan 5 waktu masjid pun akan penuh seperti halnya sholat Jumat atau sholat Id. Luar biasa bukan? Nah, mari kita sama-sama belajar mengenal Allah ya. Dengan ilmu dan dengan bagaimana Allah memilih salah satu dari Anda yang menyaksikan tayangan ini untuk dikenalkan oleh Allah. Allah itu siapa? Allah itu seperti apa gitu ya. Berharap aja Allah mau datang ke kehidupan Anda, mengenalkan dirinya pada Anda. Ya. Kalau enggak itu ya kita datang ke majelis ilmu. Cari guru ma'rifah yang punya koleksi kitab-kitab ma'rifah, yang sanad keilmuan ma'rifatullahnya itu jelas kepada pengarang kitabnya, karena pasti bersambung kepada sahabat, kepada tabi'in, dan juga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau kepanjangan. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan kita sehat, kita kuat, dan kita dihancurkan ego kita agar kita mau menerima untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaallah.